Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Penetapan dan pengundian nomor urut calon penghulu Desa Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada hari ini Selasa 8 Agustus 2023 memasuki tahapan yang paling krusial. Panitia Pelpeng Desa Panipahan menggelar penetapan calon penghulu dan pengundian nomor urut calon penghulu Panipahan digelar di aula kantor penghulu Panipahan. Acara dihadiri oleh seluruh panitia Pelpeng dan 3 calon penghulu. Pelpeng tahun 2023 kali ini di Desa Panipahan diikuti 3 calon, yakni Edi Syahrial, Bahrom, Kasmer, dan ketiga calon akan berkompetisi dalam ajang Pelpeng serentak 2023 tahap 1. Setelah ditetapkan menjadi calon penghulu, PJS Penghulu Panipahan dan panitia pemilihan penghulu Panipahan serta camat Pasir Limau Kapas didampingi dan Posramil Panipahan memberikan kata sambutan. Kemarin ada 4 bakal calon. Setelah melalui seleksi yang ketat, maka yang lolos secara administrasi ada 3. Perlu saya sebutkan, Mamanda kami Bahrom, Abangda kami Edi Syahrial, Dinda kami Kasmer. Terima kasih sudah berpartisipasi di dalam pemilihan penghulu serentak untuk tahun 2023. Jadi harapan kita seperti disampaikan oleh Pak Polo tadi, untuk perangkat desa tidak bermain berpolitik praktis mendukung salah satu calon. Ya, biarkan saja mereka dipilih oleh masyarakat ketika visi dan misinya dianggap dapat membahagiakan, dapat masyarakat. Ini ada 3 calon, ya, tidak menutup kemungkinan berbeda pendapat. 1 pilih bapak ini, 1 pilih bapak ini, 1 pilih bapak ini. Jadi saya berharap, saya tidak mau dengar di pemilihan ini ada terjadi konflik ataupun sampai kontak fisik. Saya tidak mau dengar. Saya bukan mengancam, Pak. Saya orangnya tegas. Ya silahkan, mau bapak bilang saya itu kejam, silahkan. Saya mau selama saya di sini masyarakat itu akur-akur, tenang hidupnya, nyaman. Perselisihan tetap ada, tapi bisa kita selesaikan dengan cara duduk bersama, bukan dengan cara otot dan fisik. Kalau saya paling senang, Pak, kalau mau dijumpakan otot dan fisik, saya paling mau, Pak. Nah itu menurut saya ya. Saya paling senang, Pak, kalau sudah mau main fisik, main otot, saya siap maju, Pak. Karena saya kalau untuk mati itu saya nggak ada berpikir, Pak, mati di tangan Tuhan. Jadi saya pesan untuk masyarakat warga yang ada di Panipahan ini, yang ada di depan saya khususnya, tolong sampaikan ke yang lain. Berbeda pendapat boleh, jadi jangan sampai ada ribut. Nanti ketemunya dengan saya sebagai keamanan, pengamanan. Saya mau ya pemilihan akur, tenang, kumpul, kita hitung suara, yang menang bapak ini, ya sudah. Jangan nanti ada di sana, oh itu begini, itu begini, itu begini, nggak perlu. Ya tahu juga bapak-bapak ini warga sini kan, betul nggak? Kan warga Panipahan kan, kecuali saya yang mencalonkan, nggak warga sini. Boleh bapak protes, toh juga bapak nanti ribut, toh juga ya warga sini juga. Makanya sudah, hasil apapun nanti keputusan Panwaslu ya Pak, ya kan? Keputusan Panwaslu sudahlah, terima dengan lapang dada. Kandidat ini yaitu mohon diinstruksikan kepada tim sukses agar kiranya di dalam di lapangan nanti janganlah ada saling memburukan ataupun yang lain.
berpolitiklah dengan sehat dan santun. Itu yang kami harapkan. Kalau mungkin itu yang kami sampaikan juga, yang apa yang disampaikan Pak Camat sama Pak Ramil itu, karena kita minta maaf tahap satu ini kami sebetulnya masih meraba Pak, karena perdana. Jadi masalah perpu permendagri itu datangnya tiba-tiba Pak Camat, jadi makanya agak kadang-kadang agak terlambat. Dan lebih apanya lagi Pak, tahapan itu sudah terlambat 2 bulan tiba-tiba 2 ya, udah agak terlambat 2 bulan. Namun begitu, dengan gigih dan semangatnya Pak Panitia, Pak Pengulu yang selalu memberi support terhadap Pak Panitia, alhamdulillah hari inilah tahapan-tahapan dari tahapan sudah kita lalui. Hari ini terlaksana tahapan yaitu pencabut undi dan menyampaikan visi dan misi. Yaitu begitu dibentuknya panitia ini, tahapan demi tahapan yang sudah kami lalui. Kalau kemarin ada bahasa panitia diintimidasi, diintervensi, atau ditindak, itu tidak benar. Kami atas nama Selanjutnya, ketiga calon penghulu juga menyampaikan visi dan misi di hadapan masyarakat atau para pendukungnya masing-masing. Adapun visi dan misi merupakan suatu kata yang mungkin tidak asing lagi bagi kita semua. Kita juga pasti sering mendengar visi dan misi diucapkan oleh orang yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu. Biasanya visi misi disampaikan untuk menggambarkan rencana akan menjadi tujuan instansi maupun kepentingan seseorang ke depannya. Meskipun sering mendengar visi misi, banyak dari kita yang masih sering tak bisa membedakan antara visi dan misi. Tak hanya itu, barangkali sebenarnya kita pun tidak mengerti pengertian yang benar mengenai visi dan misi itu sendiri. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita hal yang ingin dilakukan. Sementara misi adalah langkah, bentuk, atau cara serta sebagaimana untuk mewujudkannya. Visi terdiri dari beberapa kalimat atau pernyataan biasanya, atau satu deret kalimat poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Misi terdiri dari sejumlah kalimat atau pernyataan yang dapat menjelaskan tujuan. Berikut penyampaian visi dan misi yang disampaikan oleh ketiga calon penghulu panipahan setelah menggelar pengundian nomor urut calon. Ketamu undangan semua. Ya, buka. Ya, boleh buka. Depan Pak, Bapak baru. Bapak Mahruf nomor urut 2, Bapak Edi Sahrial nomor urut 1, dan Bapak Asgar nomor 3. Nomor undi calon penghulu panipahan, maka telah kita saksikan bersama-sama. Nomor urut pertama yaitu Bapak Edi Sahrial SK. Nomor urut 2 Bapak Mahruf SKI. Dan nomor urut ketiga Bapak Kasmir Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai tahapan-tahapan yang diberikan atau undangan yang diberikan oleh panitia pemilihan penghulu panipahan tanggal 8 Agustus 2023, satu, penunjukan saksi atau tim sukses. Jadi tahapan ini harus saya lewati dan sekaligus saya memperkenalkan penanggung jawab saya di lapangan, yaitu ketua tim sukses atas nama Bapak Amrit. Mohon ke depan untuk mendampingi saya menyampaikan visi dan misi. Baiklah, tahapan undangan pencabutan nomor sudah perlu saya kenalkan Bapak-bapak. Saya mendapat nomor urut 1 dengan pembukaan mukaddimah. Alhamdulillah
bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelum saya menyampaikan visi misi ini, saya harus penuhi dulu undangan daripada penyelenggara panitia pemilihan penghulu tahun 2023 ini. Baru yang keempat menyampaikan visi misi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena saya Pak incumbent, visi misi saya tidak banyak. Saya hanya tinggal lagi menunggu atau memenuhi janji-janji saya yang sudah terlewatkan 2016 sampai dengan 2022. Jadi visi saya sangat singkat. Visi adalah angan-angan atau hayalan dari seorang calon, ataupun tujuan untuk menjadi calon, sehingga tercapai pada tujuan itu, maka terjadilah misi. Apakah itu misi? Misi ialah penguraian daripada misi. Maka disebutlah penguraian daripada visi itu ialah misi. Jadi saya bacakan, visi saya terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, maju dan berkepribadian dalam bingkai desa Panipahan yang mandiri, maju, sejahtera, dan religius. Itu Pak Amril, perlu Pak Amril ketahui. Maka di lapangan nanti Pak Amril mohon adab, adat tolong diutamakan, yang tua dituakan, yang muda dimudahkan Pak Amril. Jangan bercokol di lapangan. Saya juga mengingatkan kepada Pak Amril, jangan bercokol, bersainglah secara sehat. Boleh bersetegang, tapi dada dingin. Kambing di depan, harimau di dalam. Jangan kedepankan harimau, kambing di dalam. Terbalik. Ini tugas penting dan tugas mulia Pak Amril. Ini cita-cita kita, cita-cita masyarakat. Jadi kita harus bijaksana dalam melaksanakan, baik itu pelayanan ataupun mengambil hati masyarakat. Tujuan terwujudnya sumber daya manusia tadi, supaya nanti tim-tim saya pun jangan salah kaprah dan jangan semena-mena. Karena kita di sini wajib saling menjaga persatuan antar umat beragama. Jadi untuk misi itu ialah penjelasan daripada visi saya. Jujur saya sampaikan, saya masih tetap berpasangan dengan yang lama bersama Bapak Pendaputan Butar-Butar. Insya Allah pendirian saya tetap, karena saya menilai selama 6 tahun banyak kekurangan Pak. Selama kepemimpinan saya banyak kekurangan. Namun beliau adalah pelengkap bagi saya, menutupi kekurangan dalam saya menjalankan roda pemerintahan. Saya bersyukur kepada Bapak Pendaputan Butar-Butar. Mudah-mudahan kalaupun saya menang nanti, Bapak Pendaputan Butar-Butar juga siap mendampingi saya untuk yang kedua kalinya. Baik, misi mewujudkan kemandirian penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua, mewujudkan kemandirian lembaga kemasyarakatan desa. Dan yang ketiga, mewujudkan kemandirian pelayanan dasar desa. Yang keempat, mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan desa. Kenapa ada 4? Jujur saya sampaikan, di hadapan bapak-bapak bisa Bapak lihat tugas seorang guru bersama sekdes dan perangkatnya yang sudah diatur oleh Menteri Desa tertinggal. Ada 4. 1, pemerintahan. Pemerintahannya itu apa? Strukturnya ada Pak di samping. Yang kedua, pembangunan. Pembangunan alhamdulillah walaupun tidak tercapai, makanya saya mohon maaf. Kenapa saya masih mau yang kedua kali? Ada janji saya yang belum terlunaskan. Janji pembangunan itu.
baru berkisar sekitar 80%. Ada 20% janji yang bisa belum saya tepati kepada masyarakat Kepulauan Panipahan. Jadi makanya visi saya pendek, dan saya pun tidak banyak berjanji, menambah-nambah janji lagi sih. Dengan 20% itu diakibatkan oleh apa? Seharusnya RPJM saya sudah selesai Pak, selama 6 tahun. Diakibatkan karena COVID 2019 sampai 2020 dan berlanjut ke 2021. Saya juga, Pak Camat juga mengetahui, Pak Dan Pos Ramil juga mengetahui, Bapak BPKet juga mengetahui, amburadul pemerintahan dibantai dengan COVID. Dan COVID ini bukan skala nasional, skalanya skala WHO internasional. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu. Namun pembangunan tercecar 20%, tercecer dan tertinggal. Sehingga di masa jabatan saya, 3 hari lagi saya mau habis jabatan, saya mengumpulkan seluruh perangkat dan saya meminta maaf kepada ketua RT, ketua RW, dusun, perangkat, staf, dan lembaga-lembaga desa. Pada waktu itu Pak Heri Kalman juga hadir. Saya memohon maaf karena ada 20% RPJM saya belum selesai. Alhamdulillah mereka memaafkan saya dengan rasa haru dan bangga. Saya bisa meninggalkan Kepulauan Panipahan dan sekaligus setelah seminggu ke depannya saya pun melakukan sertijab serah terima jabatan bersama Bapak PJS. Alhamdulillah. Jadi visi dan misi sudah selesai. Dan saya tidak akan memperpanjang lagi. Saya hanya membuat 2 janji. Yang pertama, apabila visi misi ini sudah selesai, karena visi misi ini visi misi yang lama, tinggal melanjutkan, maka saya tidak akan banyak berjanji, cuma 2. Setiap yang meninggal, kami akan menyediakan anggaran, bukan dari anggaran dana desa. Itu anggaran kami nanti, saya bersama perangkat. Maka yang ahli bait yang meninggal atau yang ditinggalkan akan mendapatkan bantuan senilai 1 juta rupiah. Dan yang kedua, selama ini Pak, saya kemarin bersama Bapak Sekdes membagi tugas. Pak Sekdesnya di internal karena beliau adalah sekretariat, saya di eksternal, di luar, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa. Alhamdulillah pembagian tugas itu berlanjut. Namun Pak Pendapotan Butar-Butarlah yang dapat nama pada saat itu, karena beliau terus berhadapan langsung dengan masyarakat karena saya banyak di luar. Karena ini kontrak politik. Namun yang kedua ini jujur saya sampaikan ke hadapan seluruh masyarakat. Untuk yang kedua ini saya tidak ada berjanji kontrak politik lagi sama Pak Dapot. Namun apabila saya terpilih, saya tetap bersama dengan Bapak Pendapotan Butar-Butar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, hari ini kepada kami calon penghulu berikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi. Meskipun kemarin di Bakan juga kami sudah menyampaikan visi dan misi. Alhamdulillah kita memperoleh nilai yang terbaik. Pada hari ini mungkin visi dan misi ini lebih mengena karena langsung kepada masyarakat. Kan begitu. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa visi dan misi saya agak berbeda dengan Bapak Edi Sahrial. Kalau tadi Bapak Edi Sahrial mengatakan visi dan misi ini adalah khayalan,
kalau saya tidak. Visi dan misi yang saya susun ini adalah berdasarkan hasil pengamatan saya di lapangan yang selama ini dan sampai hari ini. Tentu saja bagaimanapun kepemimpin Pak Edi Syahrial kemarin tentu ada kurangnya. Itulah manusia, namanya manusiawi. Berdasarkan kekurangan-kekurangan itulah maka saya bertekad, jika saya dipilih nanti saya akan menyempurnakan atau menambah atau memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Baik, akan saya sampaikan visi saya. Visi saya adalah terwujudnya kepenghuluan penipahan yang aman, kemudian sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya, dan bermarwah. Atau pada intinya visi saya adalah mewujudkan penipahan yang lebih maju dan bermarwah. Jadi dua kata kunci saja, maju dan bermarwah. Kemudian visi misi ini saya jabarkan ke dalam misi. Seperti yang dikatakan Pulu tadi, cukup banyak memang kewenangan penghulu, cukup banyak memang kewajiban penghulu, tapi kami hanya mengambil sesuai dengan yang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tugas pokok penghulu. Tugas pokok penghulu hanya ada 4. Pertama, menyelenggarakan pemerintahan. Kedua, melaksanakan pembangunan. Ketiga, membina masyarakat. Yang keempat, memberdayakan masyarakat desa. Baik, yang pertama menyelenggarakan pemerintahan desa yang bagaimana? Tentu saja pemerintahan desa yang baik, kemudian cepat dalam urusan. Kalau bagi kami memang sudah dilaksanakan oleh penghulu periode yang lalu tanpa dipungut biaya, kan itu misi kami ya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan ini yang harus diperhatikan adalah pembangunan yang seimbang atau yang merata ya, pembangunan yang seimbang dan merata dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting, itu yang lebih diutamakan. Dengan tetap memperhatikan skala prioritas, dengan penghematan anggaran dan transparan. Jadi penghematan anggaran itu artinya ya tidak membuat satu proyek itu yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah skala prioritas. Kemudian yang ketiga, pembinaan, yakni membina masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, baik agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, dan lain-lain. Ini perlu ditingkatkan. Kemudian di bidang olahraga, seni dan budaya. Olahraga kita ketinggalan, seni budaya kita lenyap, hilang, tidak timbul. Ini perlu dibina. Kemudian yang keempat, memberdayakan, pemberdayaan masyarakat, yakni memberdayakan masyarakat dengan usaha kita ya, mendapatkan bantuan-bantuan yang telah diprogramkan oleh pemerintah, terutama sekali bidang perikanan dan nelayan, karena mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat nelayan. Itu bidang pemberdayaan. Jadi misi ini adalah garis besarnya saja. Mungkin ada waktu bagi kita sedikit untuk menyampaikan dari visi misi itu tadi. Masalah program kerja, yang pertama bidang pemerintahan ya. Bidang pemerintahan tentu saja yang menyelenggarakan pemerintahan itu adalah aparatur desa, termasuk di dalamnya kasih, kaul, staf, kepala dusun, RW dan RT ya. Ini perlu ditingkatkan ya, ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka
dengan tidak membeda-bedakan status dan tidak membeda-bedakan orang dalam masyarakat, sepanjang pelayanan dibutuhkan oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan hukum yang berlaku. Jika saya terpilih sebagai penghulu Panipahan, kami siap melayani masyarakat 24 jam. Kalau Pak Dapur melayani masyarakat 24 jam, ini saya salut juga ini. Pak Dapur ini Pak pagi-pagi datang buka pintu kantor, pulang dia juga buka pintu kantor, ya kan? Tapi menurut saya, apakah ini harusnya seperti ini? Pak Sekdes buka pintu kantor, juga tutup pintu kantor. Kalau menurut saya ini tidak kurang lah. Ya sementara staf lainnya datang jam 9, jam 10. Ya, ini harus ada manajemen. Mungkin kalau memang harus sampai sore, kita buat shiftnya. Siapa yang bertugas 2 hari, siapa yang bertugas 2 hari ke depan, atau 1 hari ini, 1 hari besok. Begitu seterusnya. Kemudian dalam peningkatan pelayanan publik, oh ya, ini sudah saya sampaikan tadi, pelayanan publik. Seterusnya tentang pembangunan. Bidang pembangunan, menurut saya ini ada 2. Yang pertama pembangunan non fisik, yang kedua pembangunan fisik. Pembangunan non fisik ini diarahkan untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah, untuk menjadikan manusia yang bermoral, untuk menjadikan manusia yang berbudi pekerti, yang luhur. Ini pembangunan non fisik. Dan tentu saja menciptakan anak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sasarannya kemana? Sasarannya tidak lain tidak bukan bagi kaum muslimin, kaum muslim itu diadakan di dalam perwiritan. Non muslim juga ada perwiritannya, saya tahu. Betul. Kaum Nasrani juga punya perwiritan. Jadi ini perlu dikembangkan, diteruskan, dimantapkan dengan tujuan bagaimana masyarakat kita punya moral yang baik, punya iman dan takwa. Kalau masyarakat kita sudah beriman dan bertakwa, tentu harapan kita, negeri kita akan thayyibatul wa rabbul ghafur. Tentu itu tujuannya. Bapak saudara yang kami muliakan, kemudian itu tadi non fisik. Kemudian yang fisik. Yang fisik ini beberapa yang penting saja. Pembangunan transportasi jalan, ya. Jadi jalan kita ada jalan utama, kemudian ada jalan kecil. Jalan utama ini biasanya dibebankan kepada APBD. Saya melihat sekarang ini 1 tahun 2 tahun ke depan Pak Camat, mungkin jalan bakti dan jalan bijaksana mungkin perlu dimasukkan ke dalam APBD karena kondisinya sudah memang tua. Jalan bijaksana depan ini, kenapa? Kalau saya bandingkan jalan bijaksana dengan jalan bakti, lebih prioritas jalan bijaksana. Karena jalan bijaksana itulah salah satu ruas jalan, hanya satu. Kalau ambruk, masyarakat tidak dapat lewat ke jalan alternatif. Tapi kalau jalan bakti mungkin masih banyak jalan alternatif. Ini tolong diupayakan pada tahun-tahun, paling tidak pada tahun 2025 atau 2026. Ya, kita bayangkan bahwa jalan bijaksana itu dibangun tahun 2009. Jalan bakti sana dibangun pada tahun 2002. Jadi cukup tua, ya, kita khawatir nanti ambruk. Jadi lalu lintas kita atau transportasi kita terganggu. Kemudian pembangunan fisik lainnya untuk menopang daripada pembangunan non fisik. Tadi saya katakan pembinaan kepada non fisik ini untuk menciptakan manusia yang berakhlak, menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, tentu ada sarana-sarana penunjangnya. Kami di sini
membuat satu program, yakni ada PAUD desa dan TK desa. Yang ini sifatnya gratis karena guru-gurunya bisa diberi insentif oleh desa. Ini penting sekali PAUD ini, karena dari sanalah anak-anak kita tumbuh. Di PAUD itulah anak-anak kita menerima ilmu pengetahuan, dan dari situlah bekal dia. Nanti kita harapkan 6 tahun ke depan, kalau sekarang dia umurnya 10 tahun, besok kita jadi 26 tahun, maka anak tersebut sudah berumur 16 tahun. Artinya di saat pada usia 16 tahun itu mereka bisa terinfeksi atau bisa terkontaminasi atau bisa terpengaruh oleh pengaruh lingkungan. Oleh karena itu dari usia dini anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak kemanakan kita harus kita pikirkan ke depannya. Kenapa demikian? Karena kita lihat hari ini dan beberapa tahun ke depan, penyakit apa yang disebut dengan pekat itu adalah penyakit masyarakat, ini luar biasa. Tidak ada cara lain, tidak mampu kita untuk menghadangnya kecuali kita tanamkan iman dan takwa kepada anak-anak kita yang masih usia dini sekarang ini. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Itu kita lakukan. Selanjutnya sedikit lagi Pak, bidang sarana olahraga. Bidang sarana olahraga kita tidak punya. Kita perlu, saat ini sedang trennya futsal. Kita perlu bangun futsal. Kita perlu bangun lapangan volleyball. Kita perlu bangun lapangan tenis. Saya punya konsep ketiga cabang olahraga ini bisa disatukan atau bisa diadakan pada satu atap. Yang ini namanya GOR. Kita buat GOR kecil-kecilan, gedung olahraga. Minimal ada 3 olahraga yang bisa kita lakukan. Ini bisa dilakukan oleh desa secara bertahap. 1 tahun mungkin tak cukup ya, tapi secara bertahap. Kemudian yang penting lagi pembinaan seni budaya, baik budaya tradisional maupun modern, kemudian adat istiadat. Ini perlu. Seni budaya yang tradisional perlu. Seni budaya tradisional Melayu perlu ditampilkan. Seni budaya tradisional Batak perlu ditampilkan. Seni budaya tradisional Tionghoa perlu juga ditampilkan. Kolaborasi di sana. Ya. Ini juga bisa dilaksanakan oleh kepenghuluan. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat karena kita di bumi Melayu tentu saja dipegang oleh lembaga adat Melayu. Baik Bapak Saudara yang kami hormati, terakhir Pak, yang terakhir tentang pemberdayaan masyarakat, ya, tentang pemberdayaan masyarakat kita Panipahan ini pada umumnya adalah masyarakat nelayan, ya, masyarakat nelayan. Apa tugas kita sebagai penghulu untuk memberdayakan masyarakat ini? Kalau terpilih kita sebagai penghulu, masyarakat tak perlu buat proposal, kasih kesra kita ada buatkan proposal. Kalau sudah siap proposalnya, tak perlu antar ke bagan siapi api, penghulu bisa antar ke bagan siapi api. Ya. Kemudian mengantar proposal. Kalau masyarakat kadang-kadang namanya masyarakat ya Pak, aku banyak Pak numpung ada yang tunggulah yang giliran kan. Tapi kalau penghulu mungkin tak bisa diprioritaskan, ya kan? Nah, dibawa 1 kilo, dibawa pisau lepek 2 kilo ada. Nah, bapak kan 1 kilo, tolong Pak, masyarakat kami susah, ya. Masyarakat tidak sempat memikirkan membuat proposal. Selama ini memang masyarakat yang berinisiatif dan masyarakat sendiri yang membuatkan proposal. Cari penghulu sana sini tekan proposal, bawa ke bagan. Alhamdulillah hasilnya sampai sekarang. Itu tentang pemberdayaan masyarakat. Bapak saudara-saudara yang kami muliakan, beberapa program itu tentu masih banyak lagi.
tentu saja program-program itu dipilah-pilah Pak. Tidak semuanya didanai oleh dana ADD, tak cukup. Ada proyek-proyek yang kita ajukan di APBD, ada proyek-proyek yang kita tangani sendiri di desa, proyek-proyek yang kita tangani sendiri di desa. Jadi sekian banyak program ini tadi nanti akan dituangkanlah dalam apa yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Kemudian dalam setiap tahunnya pembagian proyek itu setiap tahunnya akan dituangkan pula namanya di dalam RKP, rencana kegiatan pembangunan. Demikian Bapak Saudara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kiranya tak berpanjang mukadimah, saya langsung saja dengan agenda kita sore ini, pembacaan visi dan misi. Apabila nanti saya diberikan amanah oleh Allah dan masyarakat khususnya Kepenghuluan Panipahan, adapun visi dan misi saya sebagai berikut. Yang pertama, visi saya menciptakan desa yang aman dan nyaman serta sejahtera bagi warga, khususnya warga desa Kepenghuluan Panipahan. Dan misi saya yang pertama, mungkin saya kiranya agak grogi ini Bu, karena bapak-bapak semua, karena ini baru pertama Pak. Jadi tak apa-apa Pak ya, kita santai aja Pak ya. Oke. Transparansi anggaran Pak, yang pertama visi dan misi saya, transparansi anggaran ini perlu guna mencapai anggaran yang tepat sasaran, serta anggaran ini yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Teknisnya Pak, kira-kira kurang lebih kita musyawarahkan dulu sebelum kita membuat suatu produk anggaran. Kita undang semua elemen masyarakat yang ada di Kepenghuluan kita, baik dari kalangan atas sampai bawah, baik yang besar sampai kecil, tidak ada yang tertinggal. Itulah gunanya transparansi anggaran. Jangan nanti dibangun tidak memuaskan semua pihak. Itu dia gunanya. Kurang lebih seperti itu Pak. Dan yang nomor 2, meningkatkan pelayanan administrasi. Ini sangat penting nih Pak, bapak-bapak ibu-ibu semua. Nanti mungkin secara khusus program kita nanti Pak untuk kepengurusan, apapun bentuk kepengurusan administrasi Pak, kita permudah. Kebetulan ini saya calon, satu-satunya calon yang mungkin paling dekat domisili saya dengan kantor penghulu ini Pak. Rumah saya ini pas di samping kantor, kira-kira jalan 1 menit sampai. Jadi nanti seandainya kiranya nanti ada masyarakat pengurusan administrasi, entah pas hari libur tuh ada orang sakit, ada yang mau ditandatangani, silahkan Bapak Ibu semua datang ke rumah. Insya Allah saya layani dan saya bantu, rumah saya dekat. Itu. Dan yang ini mengenai pengurusan administrasi KK dan KTP, nanti kita bantu semua Bapak-bapak Ibu-ibu semua, untuk pengurusan kita gratiskan. Andai kata itu berbayar Bapak untuk kirim ke Bagan, apa namanya ini, transportasi, kita gratiskan Pak. Andai itu berbayar, biar penghulunya nanti membayar. Sama Bapak Ibu semua keluar duit deh. Itu ya. Oke, kita masuk pada misi yang ketiga tadi, meningkatkan sarana dan prasarana. Ini penting juga ini Bapak-bapak, mengenai jalan-jalan di Kepenghuluan kita ini kan mungkin banyak jalan kabupaten nih di Kepenghuluan kita ini.
kita tidak Pak terfokus pada anggaran dana desa nanti Pak untuk pembangunannya Pak. Dan sejauh ini Pak basic saya pun di bidang pembangunan, tanpa ada jabatan pun insya Allah saya sudah bisa membangun banyak jembatan-jembatan di Panipahan ini yang saya bangun Pak, dan itu sudah terbukti. Udah itu nanti mengenai jalan yang kira-kiranya belum tersentuh pembangunan, kira-kira belum sampai kok jalan kok, coba kita bangun supaya sampai ke rumah itu, gitu. Udah itu Pak, yang mungkin, ini penting nih mengenai di kampung kita ini Pak, di kepenghuluan kita ini kan banyak desa-desa yang padat penduduk, banyak pemukiman yang padat penduduk, yang banyak orang menyampaikan sama saya rawan kebakaran katanya Pak. Bapak Ibu semua. Jadi nanti kita buat produk di situ, kita bangunkan bak pemadam, kita belikan mesinnya komplit semua, satu dusun kita buat satu produk, satu bak dan alat mesin pemadam. Itu dia. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu-ibu semua, ini mengenai keamanan. Kalau visi misi saya ini lengkap Bu, semua. Apa enggak kesejahteraan, keamanan semua tuh. Jadi mengenai keamanan nanti Pak, Bapak Ibu semua, kita akan bangunkan posis kamling di tempat-tempat yang kiranya rawan, kita bangun Pak. Kalau memang dia sudah ada, kita aktifkan. Jangan nanti kita membangun aja tapi tidak kita fungsikan. Kita bentuk nanti kiranya kepengurusannya di setiap dusun supaya siskamling itu dia aktif. Begitu. Selanjutnya Bapak Ibu semua, mengenai misi saya selanjutnya mengoptimalkan sumber daya yang ada di kepenghuluan. Ini sumber daya ini Pak, Bapak Ibu semua sama-sama kita ketahui, desa kita mayoritasnya pesisir, mayoritas mata pencarian nelayan. Jadi dulu pun Pak, kita sudah pernah membuat terobosan untuk masyarakat khususnya pekerja nelayan. Dulu Bapak Ibu semua, kita bicara sejarah sedikit. Dulu keto itu Pak, gurita itu Pak, tidak laku Pak di Panipahan Pak. Jadi kita coba buat alat tangkapnya Pak, kita kirim ekspor Pak sampai ke Cina Pak. Alhamdulillah toke yang di sana terima Pak. Jadi kita buat alat tangkapnya, kita bagikan sama masyarakat khususnya dulu Gang Adil, dan sampai niat ada juga sebagian. Alhamdulillah sampai sekarang Pak masih banyak yang bermata pencarian nelayan keto tadi Pak. Itu pernah kita ciptakan seperti itu Pak. Insya Allah kalau untuk kesejahteraan nanti banyak di pemikiran saya yang perlu mungkin waktu yang panjang, nantinya kita bisa berdiskusi lebih panjang. Dan yang kedua, lahan di tempat kita ini Bu, banyak pesisir pantai. Kita nanti buat terobosan Bu, Bapak-bapak Ibu semua, membuat tambak kerang misalkan. Kita aktifkan kepengurusannya, kita berdayakan masyarakat dengan bekerja sama dengan BUMDes, nanti bisa juga. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu Bapak-bapak Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu semua, mungkin itu sekilas dari visi dan misi saya yang ada di dalam pemikiran saya. Mungkin karena waktunya terbatas Bapak Ibu semua, mungkin nanti kita ada pertemuan lagi di tahapan kampanye. Di situ mungkin kita bisa bercerita lebih panjang lebar karena ini waktunya singkat. Demikianlah yang mungkin yang dapat bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya tadi Bapak Ibu semua yang kurang berkenan di hati, saya mohon dimaafkan. Dan dari lubuk hati yang paling dalam,
saya memohon doa restu dan dukungannya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpilih jadi calon penghulu semoga amanah karena pemimpin dan tiap-tiap pemimpinan kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar oleh Rasulullah sama sore hari ini ketiga kandidat calon penghulu klub Pipahan yaitu Bapak Edi Sahrial Kep Putra. Mudah-mudahan tahapan penyelenggaraan pilihan pemilu kita pada tahun ini berjalan kondusif, aman dan nyaman. Dari Panipahan, Mustar Manurung, Metro terkini melaporkan. Kasih tangan dulu. Kalau